Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Pak dosen yang terhormat, Pak Dudroi selaku MK Belajar Pembelajaran SD dan teman-teman yang sedang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Ia telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat iman Islam dan disempurnakan dengan nikmat sehat walafiat. Salawat seiring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1B. Saya Anissa Sukwati sebagai moderator yang akan memandu presentasi ini dari awal sampai akhir. Dan tentu saja saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang bernama Anissa Rekatriana, Ati Sulistiawati, Depa Ramadhani, Muhammad Lili, Dwi Gita, dan Wawan Awaludin. Mereka tersebut yang akan mempresentasikan PPT kali ini. Baiklah, pada hari ini kami akan mempresentasikan PPT melalui via online yang berjudul Teori-Teori dan Hukum Perkembangan Peserta Didik. Pemateri pertama yang akan dibacakan oleh Wawan Awaludin. Kepada Wawan Awaludin, saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan mempresentasikan teori-teori perkembangan peserta didik. Sebelum ke perkembangan peserta didik, saya jelaskan untuk teori dulu. Apa itu teori? Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Nah, kata teori memiliki arti yang berbeda-beda pada bidang-bidang pengetahuan yang berbeda pula, tergantung pada metodologi dan konteks diskusi. Nah, teori ini berarti bisa dipakai tergantung apa yang mau kita bahas atau apa yang akan kita diskusikan. Sesuai dengan judulnya, yaitu teori-teori perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik adalah proses kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai teori dan hukum. Perkembangan peserta didik bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa memahami hakikat pertumbuhan dan perkembangan peserta didik mulai dari sejak usia dini, sekolah dasar, menengah, hingga dewasa. Nah, jadi perkembangan peserta didik memiliki arti suatu tahapan perubahan seseorang peserta didik, baik fungsi-fungsi, pola pikir, moral, maupun psikisnya menuju tahapan selanjutnya yang saling berkesinambungan ataupun saling berhubungan. Adapun faktor yang mempengaruhi peserta didik adalah yang pertama, faktor jasmania, mulai dari faktor kesehatan dan cacat tubuh. Yang kedua, faktor psikologis, mulai dari inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. Yang ketiga, faktor keluarga. Yang keempat, faktor sekolah. Yang kelima, faktor masyarakat. Itulah beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Saya kembalikan ke moderator. Dan kepada pemateri yang kedua, ketiga, dan seterusnya saya persilakan. Nah, mari kita simak materi selanjutnya. Adapun peran dan fungsi teori dalam pembelajaran, yaitu teori-teori perkembangan peserta didik dapat membantu pendidik memahami cara peserta didik belajar, berinteraksi, dan mengembangkan kemampuan mereka dalam proses pendidikan dengan baik, efektif, dan efisien. Yang artinya teori adalah pernyataan ilmiah yang berfungsi sebagai alat untuk menjelaskan, membedakan, meramalkan, melogiskan, dan menata sejumlah fenomena melalui pengamatan yang terintegrasi secara sintaksis. Oke, di sini saya akan menjelaskan perkembangan kognitif dan pentingnya stimulasi kognitif. 1. Perkembangan kognitif. Peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir, memecahkan masalah, serta mengorganisir dan menyimpan informasi. 2. Pentingnya stimulasi kognitif. Pemberian rangsangan yang tepat akan membantu meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik. Psikososial Erikson. Teori Erikson menggambarkan perkembangan peserta didik sebagai jalinan antara identitas individu dengan lingkungan sosial sepanjang hidupnya. Perkembangan moral Kohlberg. Teori Kohlberg menekankan perkembangan moral peserta didik
melalui proses memahami dan menerapkan nilai-nilai etika dalam berbagai situasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, teori perkembangan bahasa psikologis Jean Piaget, yang kedua, tahap-tahap perkembangan bahasa, dan yang ketiga, hukum perkembangan peserta didik dari Sujana dan Ripai. Langsung saja, yang pertama yaitu teori perkembangan bahasa psikologis Jean Piaget. Peserta didik mengalami perkembangan dalam pemahaman, penggunaan, dan komunikasi bahasa. Yang kedua, tahap-tahap perkembangan bahasa. Piaget mengidentifikasi tahapan perkembangan bahasa yang melibatkan aspek pemahaman dan produksi bahasa. Dan yang terakhir, hukum perkembangan peserta didik dari Sujana dan Ripai. Hukum perkembangan peserta didik dari Sujana dan Ripai memiliki 3 hukum. Yang pertama, hukum individualis. Hukum individualis yaitu mengakui perbedaan individual dan keunikan peserta didik dalam proses perkembangannya. Yang kedua, hukum kondisional. Hukum kondisional merupakan perkembangan peserta didik yang dipengaruhi oleh faktor kondisi dan lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir, hukum dinamis. Hukum dinamis menekankan bahwa perkembangan peserta didik bersifat dinamis dan terus berkembang seiring waktu dan pengalaman. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baiklah, dari presentasi yang tadi rekan-rekan saya bacakan dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, kita harus menerapkan teori-teori perkembangan peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua, harus memahami apa sih yang dimaksud dengan teori perkembangan peserta didik. Dan tentu saya berharap kalian bisa memahami apa yang rekan-rekan saya tadi bacakan. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar dan saran di kolom komentar saja ya. Mungkin cukup sekian dari kami. Semoga kita bertemu lagi di diskusi selanjutnya. Cuci tangan sampai bersih. Sekian dan terima kasih.